Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Bisnis Lokal. Saya Sidik Pamungkas dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Jadi beliau itu adalah pelaku UMKM online yang bergerak di bidang penjualan online di Shopee, di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Beliau adalah Ibu Yani. Selamat datang Ibu Yani. Bagaimana nih Bu ceritanya berjualan di Shopee itu ceritanya seperti apa ini Bu? Ceritanya tuh pengen dapat uang dari nggak usah keluar rumah, kerja di rumah. Gimana caranya supaya bisa dapat uang dengan tidak perlu keluar rumah lah gitu. Nanti ya kita ini ya Bu ya berbagi juga sama kaula muda nih, kiat-kiat apa yang bisa kita tiru nih supaya bisa mengikuti jejak Ibu yang sudah sukses nih di Shopee. Jualan apa Bu di Shopee Bu di sini? Aksesoris Bali, oleh-oleh Bali souvenir gitu. Kiat-kiatnya saya juga bukan dari pedagang ya, jadi awalnya juga karyawan. Jadi untuk memulai ya kita coba aja, kita nggak tahu itu berhasil atau enggak semua produk. Nah untuk mencari yang mempelajarinya kita ngeliatin aja pesaing di Shopee jelas kelihatan lebih mudah ketimbang kita offline. Jadi kalau online bisa ini lebih mudah. Nah ya cuma kesabarannya ya kita harus menganalisa yang berjualan. Oh iya Bu, pertama-tama dulu itu bisa diceritakan nggak nih mulainya itu seperti apa gitu? Dari mungkin bisa diceritakan dari belajarnya seperti apa dulu kok bisa di Shopee nih? Dulu awalnya sebelum ada Shopee saya udah berjualan di Tokopedia. Tokopedia, Bukalapak, ada Shopee. Jadi kayak pemancing nih, kita kayak itu udah kali kita mancing aja, pasang umpan, entah di mana dia laku ya ini ya. Saya coba aja waktu itu. Kalau belajar, saya belajarnya otodidak, benar-benar nggak tahu kalau Shopee itu aplikasinya mudah. Mungkin kayak Lazada yang paling rumit untuk kayak ngupload foto, ngisi ngupload produk itu paling susah itu di Lazada. Di Shopee itu mudah, friendly banget, jadi enak untuk memulai. Pernah nggak Bu? Jadi ikut mungkin kelas-kelas apa gitu, jadi untuk ini apa namanya, untuk menambah ilmu nih gitu. Kelas saya pernah ikutnya yang ini online, karena ada online di Shopee ada, atau enggak ada di YouTube channel juga ada yang kasih sharing sama-sama penjual. Dan kalau dulu saya pernah ikut ini di Tokopedia, cuma sekali aja sih. Tapi yang lebih seringnya saya di Shopee itu ya karena untuk beberapa tahun terakhir Shopee jauh lebih bagus ketimbang Tokopedia. Lebih rame ya? Lebih rame. Apa saja nih tantangan terbesar yang Anda hadapi saat menjalankan bisnis di Shopee dan bagaimana Anda mengatasinya? Bisnis di Shopee tantangan terbesar itu adalah pesaingnya semakin banyak. Kalau dulu sedikit, sekarang pesaingnya makin banyak, harga semakin murah, hancur-hancuran. Jadi pesaingnya confident ya. Untungnya saya tidak fokus di satu produk. Jadi saat produk itu kayaknya ada masanya, jadi saat masih booming ya dia bagus. Tapi sudah banyak pengikutnya, dia harga akan hancur. Saya mencoba produk-produk yang lain. Jadi produk-produk baru, jadi update nih. Jadi apa yang kira-kira yang laku nih di bulan-bulan ini nih, kayak mungkin di bulan Ramadan itu tambahan apa-apa mungkin ya Bu ya? Nah, karena produk saya souvenir itu kan kayak nggak ada hubungan ya. Nggak ada hubungan. Tapi Ramadan juga termasuk ada ramai aja itu rezekinya orang ya. Saya juga nggak bisa gini. Cuma itu kalau produk ya sama aja, susah menentukan ini apa. Tapi yang jelas kalau kita semakin inovatif mau produk, kadang-kadang kita produksi sendiri atau modifikasi. Saya juga nggak bisa mendeteksi produk apa yang bisa laku. Cuma
kadang-kadang kalau ke pasar juga saya suka tanya, kira-kira yang laku atau untuk offline ini apa nih yang lagi rame sama pedagang-pedagang sekitar, akan mau tahu. Oh, jadi saling ini ya, saling kasih minta informasi juga seperti itu ya, survei di lapangan seperti apa gitu. Terus ini Bu, bagaimana nih memanfaatkan fitur-fitur di Shopee untuk meningkatkan penjualan dan membangun kepercayaan pelanggan? Meningkatkan penjualan, nah ya gitu. Shopee itu hampir tiap bulan, pokoknya setahun tuh hampir beberapa kali mereka selalu mengupdate fiturnya mereka. Kita benar-benar harus belajar. Mereka akan menginformasikan, ada bimbingannya juga, tapi untuk mengerti itu memang susah. Jadi harus benar-benar telaten lah ya, untuk mempelajarinya itu. Sebenarnya kalau sendiri pun bisa, kalau ada yang berbayar juga ada yang mau ngajarin secara berbayar. Cuma saya sih karena modalnya pas-pasan ya, saya belajar sendiri. Kalau untuk kepercayaan pelanggan ya, sekarang Shopee sudah bagus. Ada produk kalau mereka tidak sesuai atau tidak ingin bisa mereka kembalikan. Bisa kembali ya? Bisa kembali. Cuma emang kalau untuk penjual itu rugi karena kita sudah rugi packing kan. Iya, betul. Rugi packing, tapi saya pikir ya itu jauh lebih inilah. Kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan. Nah, lagi Bu nih, untuk para pendengar muda yang ingin memulai bisnis online, apa saran dan motivasi yang ingin Ibu sampaikan nih? Semua usaha itu yang penting berani mencoba, konsisten. Kalau satu ini gagal, ya coba produk lain. Kayaknya ya hidup itu memang harus mencoba. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Mungkin rezekinya orang di sini bisa aja orang pun bisa sukses di sini, tapi belum tentu orang lain bisa sukses. Yang penting mencoba dulu ya Bu ya. Mencoba, harus berani mencoba. Terus apa yang kira-kira cocok untuk kaula muda yang pas di hati. Iya. Jadi kalau jualan enak, senang gitu kan juga. Iya betul. Saya juga nggak tahu. Awal saya pertama jualan itu cuma udang yang harganya cuma berapa ya? Udang 100.000 kalau nggak salah. Nah, cuma saya lebih variatif, saya lihat dari udang model. Saya lihat di Shopee pesaingnya seperti apa. Ternyata pesaingnya di Shopee itu dia selalu ngirim penjual itu selalu ngirim random, jadi acak. Padahal saya bikin model dari mereka, saya foto satu-satu, saya bikin variasi yang fotonya lebih bagus, variasi mau milih berapa aja bisa dengan warna yang mereka inginkan. Jadi penjualan toko saya jauh lebih ramai waktu itu waktu pertama kali ini. Jadi akhirnya fitur Shopee itu benar-benar harus dimanfaatkan karena ada variasi-variasi itu. Jadi orang, walaupun kadang-kadang pembeli juga kurang ngerti ya dengan variasi, dia nggak mau milih dengan sesuai dengan stok. Kadang-kadang macam-macam juga, dia belinya putih tapi minta tanutnya kuning, hijau, merah gitu. Itu sering ada stok jadinya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak nih untuk Ibu Yani yang sudah berbagi cerita dan ilmunya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi para pendengar untuk berani memulai bisnis di dunia bisnis digital. Sampai jumpa di episode berikutnya di Suara Bisnis Lokal. Jangan lupa follow dan share podcast ini. Terima kasih.